Pagi semua. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik, yang sungguh baik, yang selalu baik, dan selamanya Dia baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih karuniamu, buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kasih setia-Mu. Sebab itu kami datang dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kami, pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus aku bagi Yesus
Yesus Engkau baik, haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia, aku tak mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Oh sayang bagi Yesus Allahku. Oh sayang bagi Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus aku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau yang selalu baik, selamanya. Kami sembah, kami sembah, Hosana bagimu, tempat mahal, Hosana bagimu, Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah.
Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus.
Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Kami puji, kami tinggikan Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau Bapa yang baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenal jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, kenal jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dalam selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang dulu. Kau setia, kau setia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, Bapa kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah, Engkau tetap sama bagi kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang seperti-Mu. Bila kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Firman-Mu mengendalikan hidup kami, menguasai hidup kami. Sehingga kami menikmati damai, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Karena kami hidup dalam firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Supaya kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri yang sudah memfasilitasi kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ya, ini kita sampai kepada satu perikop yang bagi kita orang Indonesia ini agak tabu ya membahas hal-hal yang seperti ini ya, karena ini mengandung unsur kedewasaan. Ini usia 18 tahun ke atas yang baru bisa mengerti. Tapi tentu saja seperti Pak Heri berkali-kali bilang, setiap apapun yang ditulis di dalam Alkitab tentu ada maksud ya, maksud dan tujuannya ya. Bagi kita yang penting kita baca saja, kita diskusikan ya, pasti ada sesuatu nilai ataupun pesan yang Tuhan mau kita mengerti dan kita kerjakan dalam hidup kita. Saya akan mulai ya, perikopnya berjudul ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya.
Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kenal pada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 9, dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor kepada sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah mandinya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir.
Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan, atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Iya, kadang kita bertanya-tanya juga ya, kenapa hal-hal yang seperti ini tertulis ya di dalam Alkitab, hal-hal yang berbau organ-organ reproduksi, ya. Tapi begitulah, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Tentu Tuhan punya maksud hal-hal yang seperti ini dituliskan, pasti ada maksud, dan kita berharap kita dapat mengerti dan belajar dari apa yang sudah tertulis. Jadi secara sederhana, ya, perikop ini bercerita tentang bagaimana seorang pria yang kalau dari organ reproduksinya mengeluarkan lelehan, ya, kemungkinan kalau bicara lelehan ini berbicara mungkin ya, bicara penyakit kelamin ya, sepertinya ya. Maka dia menjadi tidak kudus, ya. Ataupun kalau hal yang umum terjadi, ya, mengeluarkan air mani, ya, maka dia menjadi tidak kudus kecuali itu dikeluarkan di dalam tubuh pasangannya atau istrinya, ya. Itu kalau dari sisi prianya. Kalau wanita di sini disinggung soal darah menstruasi, ya, maka dia menjadi tidak najis, menjadi najis, ya. Dan semuanya itu dikatakan dia baru, kalau lelehan dan lain sebagainya itu kalau telah berhenti 7 hari, ya, maka baru dia dapat mempersembahkan hari yang ke-8, dapat mempersembahkan korban sehingga dia boleh menjadi tahir kembali, ya. Nah, tentu saja kita sekali lagi, ya, bersyukur bahwa kita tidak hidup di zaman itu, zaman Musa, ya. Kita hidup di zaman Kristus yang sudah naik di kayu salib, ya, untuk mentahirkan kita. Sehingga kalau di zaman itu mereka dalam keadaan yang najis, mereka tidak boleh berhadapan menghadap kepada Tuhan, ya. Tapi kita di zaman Kristus sekarang ini, di zaman kasih karunia, boleh berhadapan dengan Tuhan apapun, ya, kondisi fisik kita, karena kita sudah ditahirkan oleh darah Kristus, ya. Tentunya ini yang bisa kita syukuri bersama, ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini, ya, mungkin bisa kita diskusikan sama-sama. Kalau saya pribadi, yang pertama, ya, tentu respon terbaik kita di dalam membaca ini adalah tentu kita bersyukur, ya, bahwa kita hidup di zaman kasih karunia. Nah, saya bertanya dalam hati, sebenarnya bersyukur ini apa sih wujud yang paling wujud yang paling baik, ya, di dalam kita bersyukur. Karena sudah sering kita ketika membaca Imamat dan Keluaran, ya, kita bersyukur hidup di dalam zaman kasih karunia, bersyukur hidup tidak lagi di zaman Musa, ya, karena pasti akan sangat repot sekali, ya. Kita bersyukur hari ini kita hidup di zaman anugerah, ya. Nah, wujud yang paling
baik itu dalam bersyukur itu apa? Selain kita mengucapkan kata syukur, kata terima kasih, ya, bersyukur dalam hati atas atas kasih karunia-Nya, kebaikannya, ya. Saya coba cari-cari, ya, apa sih sebenarnya wujud yang paling ini, ya. Dan saya coba menemukan satu ayat di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-17, ya. Dikatakan di sana Mazmur 116 ayat yang ke-17, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, ya, disandingkan dengan menyerukan nama Tuhan. Nah, saya menangkap secara pribadi, ya, bahwa ya bahwa korban syukur kita, ya, selalu berhubungan dengan apakah kita menyerukan nama Tuhan, ya, atau bersaksi, ya. Nah, saya tangkapnya seperti itu, bersaksi kepada untuk Tuhan, demi Tuhan, ya. Jadi korban syukur yang sejati menurut saya, ya, dari ayat ini yang saya tangkap adalah ketika kita mensyukuri betapa besar kemurahan Tuhan kepada kita, dan wujud syukur itu kita kita aplikasikan, kita wujudkan dengan mengerjakan amanat agung, ya. Jadi mengerjakan amanat agung itu bukan karena kita disuruh, bukan karena itu untuk mencapai target baptisan atau apa, tapi sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita naik ke atas, ya, dalam perikop 100 Mazmur 116 ini di ayat 12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat 13 menjawab, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, jadi wujud kita membalas kebaikan Tuhan kepada kita adalah mengangkat piala keselamatan, bahwa kita senantiasa mengingat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan memberitakan keselamatan itu kepada yang lain, ya. Jadi ayo wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, dengan tetap setia mengerjakan amanat agung di dalam kehidupan kita. Hal kedua yang saya dapatkan dari perikop ini adalah Tuhan begitu apa ya, begitu peduli dengan tubuh kita sampai kepada hal-hal yang detail, ya, organ-organ intim, ya, organ-organ reproduksi, ya. Kenapa Tuhan begitu peduli dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita ini, ya? Nah, jadi kalau Tuhan saja, ya, peduli dengan kesehatan tubuh kita, ya, maka tentu kita pun juga harus peduli dengan kesehatan tubuh kita dan tentunya bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat dan dapat bersekutu dengan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, jadi ada tanggung jawab yang kita pikul untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita memang betul sudah diangkat menjadi imam, ya. Seorang imam itu mampu mendengarkan suara Tuhan. Seorang imam adalah memiliki jabatan yang penting di hadapan Tuhan, jabatan rohani yang penting. Seorang imam tentu hidupnya benar, ya. Tetapi apakah seseorang yang mampu mendengar suara Tuhan, ya, yang punya jabatan yang baik di hadapan Tuhan, jabatan rohani, dan hidupnya benar, otomatis, ya, tubuhnya menjadi sehat, ya. Nah, ini pertanyaannya bagi kita, ya. Kalau saya berpendapat tentu tidak otomatis, ya. Ya, walaupun kita mampu mendengar suara Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya, kita punya jabatan yang penting di hadapan Tuhan, ya, itu tidak otomatis hidup tubuh kita akan menjadi sehat. Kita masih punya tanggung jawab
untuk mengurus tubuh kita, memperhatikan tubuh kita, melihat apa yang masuk ke dalam tubuh kita, menjaga makanan, ya, berolahraga, istirahat cukup, menghindari stres dan lain sebagainya, ya, karena kita tidak otomatis sehat, ya, tetap kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya lewat tubuh kita boleh memuliakan Tuhan dan orang lain boleh mendapatkan berkat dari tubuh yang sehat karena kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani, bisa mengunjungi, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Tuhan saja begitu peduli dengan hal-hal kecil di dalam tubuh kita, mari kita mulai hari ini, ya, kita lebih lagi memperhatikan tubuh kita, ya, karena Firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, kita tidak dapat mengasihi orang lain. Ya, yang terakhir, yang saya dapatkan, begitu dahsyatnya pengaruh kenajisan dalam tubuh seseorang, karena ketika dia dalam keadaan najis, apa yang dia duduki, apa yang dia sentuh, ya, apa yang dia pegang, ya, itu semua akhirnya menjadi najis dan perlu diberesin, perlu apa namanya, ditahirkan, ya. Jadi dampak daripada suatu kenajisan itu besar sekali rupanya gitu ya. Nah, ini bukan mencocokologi ya. Nah, saya pikir begitu juga ya. Kalau misalnya kita dalam keadaan tahir atau dalam keadaan kudus ya, maka itu juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Jadi penting bagi kita untuk menjaga tubuh kita ya, seperti beberapa uh, apa namanya ayat yang beberapa waktu yang lalu kita bahas di dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kalau kita hidup kudus dan kita menyerahkan tubuh kita ini kepada Tuhan, nah itu bisa dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya, ketika kita menggunakan mata kita, mulut kita, tangan kita dengan baik, dengan benar, ya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu bisa memberi dampak yang kudus, dampak yang positif, dampak yang benar kepada orang lain. Ya, jadi penting bagi kita untuk mempersembahkan tubuh kita setiap hari ya supaya dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi 3 hal itu yang saya dapatkan dari perikop hari ini ya. Yang pertama adalah respon terbaik kita ya hari ini hidup dikasih karunia adalah bersyukur, dan syukur yang sejati itu adalah tetap mengerjakan amanat agung ya, bukan sebagai program, target atau apapun ya, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan peduli kepada tubuh kita, kita pun harus juga bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuh kita ya. Dan yang terakhir, mari kita menggunakan tubuh kita supaya dipakai berdampak untuk menjadi senjata kebenaran di dalam Tuhan. Saya kira itu saja Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari. Tentu sangat jelas bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Ramli. Sekali lagi kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia sehingga kita tidak dibuat ribet dengan aturan-aturan hukum sipil, hukum seremonial yang dilakukan secara fisik oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, bukan berarti terus kita juga hidup seenaknya. Kita harus jaga kesehatan kita. Terus kita harus hidup menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Karena sama seperti kalau hal yang pertama dibicarakan di
perikop ini tentang lelehan yang keluar dari seorang laki-laki atau perempuan yang tadi Pak Ramli katakan, itu bicara tentang penyakit kelamin, berbeda dengan kalau yang tumpah maninya itu biologis, begitu juga haid itu secara biologis. Tapi kalau lelehan yang dimaksud yang di awal itu adalah akibat dari penyakit kelamin. Nah, tentu zaman sekarang aplikasinya bagi kita adalah bukan soal akibat dari penyakit kelamin itu yang menajiskan kita. Tentu penyakit kelamin itu kan tidak tiba-tiba bisa muncul pada umumnya ya, pada umumnya. Tentu itu biasanya pada umumnya akibat dari perbuatan najis, free sex, gonta-ganti pasangan. Nah, jadi kita bukan lagi pada akibatnya, yaitu sakitnya itu yang menajiskan, tapi ingat, kita ini orang kudus yang sudah dikuduskan darah Kristus, jangan lagi melakukan hal-hal yang najis yang bisa menyebabkan kita jadi najis. Nah, jadi sama seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, bangsa Israel itu diatur ketaatannya dari luar, artinya dengan peraturan-peraturan. Nah, makanya sehingga orang akan belajar taat karena aturan-aturan. Wah, repot juga ya kalau harus eh, menjadi najis karena mengeluarkan lelehan, bla 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 bla. Nah, tapi kita di perjanjian baru tentunya sekali lagi ketaatan kita itu bersumber dari hati, dari kasih kita kepada Tuhan. Makanya seperti saya katakan tadi, kita bukan takut pada akibatnya yang membuat kita najis, tapi harusnya kita lebih kepada untuk tidak melakukan penyebab sehingga kita najis karena sakit kelamin contohnya dalam konteks perikop ini, yaitu hubungan free sex, gonta-ganti pasangan, itu yang najis sebenarnya, itu yang nggak kudus. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar akibatnya. Nah, jadi ya seperti Ibrani tadi katakan, seperti tadi kitab Roma juga Pak Ramli sudah singgung, kitab Ibrani katakan, biarlah setiap pasangan suami istri itu menjaga kekudusan tempat tidurnya. Nah, supaya tidak ada kenajisan di atas tempat tidur itu. Nah, itu sih tambahan yang bisa saya tambahkan selain daripada apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, yaitu kita bersyukur kita di zaman kasih karunia. Makanya seperti kalau istri saya tadi ngomong, waduh, gimana bayangin ya di padang gurun, susah air, tapi sering-sering harus mandi wajib. Susah. Kalau tertumpah mani, lagi haid, harus mandi. Nah, tapi sekali lagi tentu kita tidak diatur dengan ritual-ritual hukum sipil secara fisik, tapi kembali kita kepada hal-hal yang dari hati dan itu keluar. Dan saya percaya orang yang sadar betul dia orang kudus, dia orang benar, maka dari hatinya akan keluar hal-hal yang kudus, keluar hal-hal yang benar. Dan seperti khotbah saya minggu lalu, kalau kita sadar kita ada anak-anak Allah, yaitu anak Bapa yang baik, maka kita juga akan mengeluarkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jadi ya bersyukur sekali lagi kita hidup di zaman kasih karunia, bukan bicara tentang ritual-ritual fisik, tapi semua berpusat bersumber di dalam hati, di mana hati yang dikuasai oleh firman, hati yang dikuasai oleh Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki ada. Ada Joni. Oh, Willy yang doa ya. Oke, silakan Will. Marilah kita masuk ke dalam doa. Pak Ramli tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali. Kami mau selalu mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di zaman kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau
selalu menjaga kekudusan di tubuh ini adalah baik Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Ramli Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan selalu berkati setiap kesehatannya, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarga, anak istri dan cucunya juga. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberkati Pak Ramli Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan pemulihan Pak Simon Tuhan. Engkau selalu memberkati kesehatannya Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan, berkati anak-anak dan cucunya juga Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usahanya juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Cesomu Tuhan yang mengalami syaraf terjepit Tuhan. Biarlah Tuhan memperlancar semuanya, peredaran darahnya semuanya Tuhan, apapun yang terjadi, sakit apapun Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Kau juga memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk mamanya Suryanti Tuhan, mertuanya Korudi yang jatuh, yang sakit pada bagian pinggul kiri patah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan dokter yang terbaik Tuhan. Yang saat ini juga belum mendapatkan dokter yang lebih tangani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bisa memberikan dokter yang terbaik Tuhan saat ini. Apa kami juga berdoa untuk kokonya Eli, agar ada kabarnya karena sudah lama kontak dan nggak tahu kondisinya Tuhan saat ini, apakah masih hidup apa enggak Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kabar yang terbaik untuk keluarganya Tuhan. Kami serahkan pokoknya Eli ke dalam kuasa-Mu, biarlah Engkau bertata di atas hidupnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Siregar dan Bu Miranti yang akan kontrol ke Rumah Sakit Husada Utama Surabaya pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap perjalanannya dari rumah menuju tempat kontrolnya. Biarlah hasil apa yang dikontrol keluarlah hasil yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan eh, untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati selalu bangsa ini, damai sejahtera, perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, biarlah jadi yang terbaik untuk kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka, berkati kesehatan, pekerjaan usaha, dan anak-anak kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu berucap syukur kepada-Mu Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur kembali ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh bersekutu bersama-sama menaikkan hormat, pujian, rasa syukur kami kepadamu. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, dan kami telah menaikkan doa-doa kami pada hari ini, dan kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada permohonan kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami telah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, betapa kami sangat beruntung hidup di zaman kasih karunia, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu kapan dan bagaimanapun keadaan kami, ya Tuhan. Kami juga diingatkan, ya Bapa, untuk kami menjaga hidup kami, menjaga diri kami, supaya kami terhindar dari hal-hal yang menajiskan kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur supaya Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh peduli dan menjaga kesehatan tubuh kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong dan Tuhan yang sertai kami, pimpin kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Tuhan, dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Gimana kau pagi Izin ini? dulu ya Pak.